Selanjutnya poin 3. Nah, ini yang paling ribut nih. Penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden pada pasal 218 dan 220. Ya. Pasal menyerang harkat dan martabat presiden. Mengapa pasal ini ada? Bang Akbar bisa bayangkan isi KUHP di seluruh dunia ada bab yang mengatur tentang penyerangan harkat dan martabat kepala negara asing. Kepala negara asing. Maka pertanyaan sederhananya Bang, kira-kira make sense enggak ya? Kalau harkat dan martabat kepala negara asing dilindungi, harkat dan martabat kepala negara asing tidak dilindungi. Itu bisa dipahami kalau soal itu. Oke. Yang pertama. Yang kedua, kita merubah. Kalau dulu, ini siapapun bisa melapor. Sekarang tidak. Hanya presiden atau wakil presiden. Selain dari itu tidak bisa. Delik aduan. Delik aduan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bang, penghinaan bagi negara kita, ya, itu sesuatu yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah mala inse. Mala inse itu sudah dari sananya. Itu sesuatu yang dianggap tidak adil. Saya mau sambung dari yang tadi saya katakan Bang, bahwa isi KUHP di seluruh dunia itu sama. Kecuali dalam 3 hal. 1, kejahatan politik. Di Indonesia tidak ada satu bab pun mengenai kejahatan politik. Tidak ada pasal tentang kejahatan politik. Berbeda misalnya di Prancis. Ada bab tentang kejahatan politik. Yang kedua Bang, soal delik kesusilaan. Di Cina tidak ada satu bab pun tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Di negara-negara Skandinavia, mulai dari utara Bang, Norwegia, Denmark, Finlandia, Swedia. Aborsi itu adalah perbuatan yang legal menurut hukum nasional mereka. Di kita adalah masuk tindak pidana kesusilaan. Yang ketiga apa Bang? Penghinaan. Penghinaan itu masing-masing negara berbeda. Mengapa kita tidak perlu mendengar survei bandingkan dengan negara-negara? Karena memang itu tidak ada padanannya kalau soal penghinaan. Nah, yang keempat Bang, yang saya mau katakan, apa? Jadi di dalam penjelasan Bang, di dalam penjelasan itu dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan menyerang harkat dan martabat presiden itu adalah penghinaan berupa menista atau memfitnah. Itulah yang dikenal dalam hukum pidana. Jadi menghina di dalam hukum pidana itu hanya 2 Mas, Bang Akbar. Menista dan memfitnah. Memfitnah. Kalau memfitnah mungkin lebih mudah kita terjemahkan. Nista ini yang menista itu adalah merendahkan martabat orang. Misalnya menyamakan seseorang, mohon maaf, dengan kebun binatang. Di dalam penjelasan itu dikatakan Bang, di dalam penjelasan supaya kita menjaga betul ini tidak disalah tafsirkan oleh aparat penegak hukum, dikatakan pasal ini tidak dimaksudkan untuk merintangi kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan berdemokrasi, termasuk di dalamnya adalah unjuk rasa. Ada di state di situ. Jadi tidak bisa orang itu dipidana karena unjuk rasa, karena di situ dikatakan ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi orang berunjuk rasa. Ada di situ. Jadi kurang apa lagi? Dan pasal ini Bang punya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, bahwa tidak bisa dipidana apabila itu berupa kritik untuk kepentingan umum dan untuk pembelaan diri. Masalahnya itu pada bagian itu kemudian yang kita sebut dengan karet itu bisa terjadi gitu. Inilah yang mau saya katakan. Saya tulis di Kompas Bang mengenai pasal penghinaan ini. Mengapa sampai kalau KUHP ini disahkan kita butuh waktu untuk transisi. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyamakan frekuensi dengan teman-teman aparat penegak hukum, ya, terutama dengan teman-teman polisi sebagai penjaga pintu gerbang paling utama dalam sistem peradilan pidana. Bang, di dalam prinsip penegakan hukum pidana ada yang namanya prinsip yang kita sebut dengan istilah exceptio firmat regulam. Apa itu exceptio firmat regulam?
Kalau suatu pasal itu multitafsir, maka wajib hukumnya diterjemahkan yang menguntungkan bagi terlapor, terperiksa, tersangka atau terdakwa. Ada yang unik ya bukan cuma pada masa pemerintahannya Pak Jokowi. Banyak orang yang begitu hobi untuk tersinggung. Ya. Padahal bukan dia Ya, gitu ya kan. itu yang tadi saya katakan. Ini adalah pasal kedua yang ditanya oleh Presiden. Presiden tahulah, Presiden kita ini kan orangnya santai dan sederhana. Ya. Beliau mengatakan ketika menerima tim ahli itu, kenapa pasal itu tidak dihapus saja? Wong saya juga kalau dihina nggak apa-apa. Saya ingat juga jawaban Pak Muladi Iya. dan jawaban Prof. Harkistuti waktu itu, Bapak Presiden. Ini bukan untuk Pak Jokowi, ini untuk presiden siapapun. Karena yang harus kita jaga ini adalah kehormatan presiden dan wakil presiden. Yang terakhir alasan mengapa ini kita ada, pasal ini ada. Ini yang di dalam hukum pidana dikenal dengan istilah teori pengendalian sosial. Bang Akbar, presiden itu pasti punya pendukung. Paling tidak adalah 1/2+1 dari yang punya hak pilih. Iya, tentu saja. Bang Akbar bisa bayangkan kalau pasal ini tidak ada. Kemudian orang menghina, kira-kira pendukungnya sakit hati lalu kemudian bisa gaduh dan lain sebagainya. Tetapi kalau ada pasal ini, inilah bentuk pengendalian sosial. Kalau kita pakai bahasanya almarhum Gus Dur mengatakan bahwa yang dihina saja tidak apa-apa, kok Anda kok repot. Nah, ada satu lagi masih menyangkut soal ini. Terus di mana letak ruang bagi civil society yang bergerak ke depan atas nama kebebasan berpendapat, sistem ucap yang baru? Generasi kita ini kan, Pak Wamen ini kan beda dengan anak-anak sekarang gitu. Persis. Boleh, sangat boleh Bang. Karena itu kita katakan ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi kritik. Mohon maaf, kalau misalnya kita mengatakan pemerintah ini kebijakannya bodoh, seharusnya begini, itu no problem. Itu bukan penghinaan, itu bukan merendahkan martabat. Oke. Karena tadi inti dari penghinaan itu adalah menista, menyamakan dengan kebun binatang, Iya. atau memfitnah. Kalau saya misalnya mengatakan pemerintah ini kebijakannya ngawur, harusnya itu kritik. Itu bukan menghina, Iya. bukan menyerang harkat dan martabat. Itulah yang saya kira aparat penegak hukum harus berani mengambil sikap untuk itu.